Before we open the floor for questions, I would like to kindly remind you that please put your mobile phones on silent mode. And if you have questions, please raise your hand and introduce yourselves. We also ask the photographers to vacate the room once head coach and player provide their first answers. So let me introduce to you head coach of Indonesia national team, Mr. Shin Tae-yong, and one of the key players of this team, Egi Maulana Fikri, attending today's press conference. Coach, could you share please with your thoughts on tomorrow's match? 네, 내일 경기는 뭐 잘 알다시피 워낙 일본이 좋은 팀이고 워낙 피파 랭킹도 우리보다 훨씬 높기 때문에 우리한테는 상당히 힘든 경기지만 그래도 우리도 준비를 잘 해서 좋은 경기, 멋진 경기 그리고 우리 인도네시아 축구가 계속 발전하고 있다는 것을 꼭 보여주고 싶습니다. Yeah, obviously, the Japan is the top level, in AFC, the number one team. It might be very tough and difficult match for us, but we want to show our good performance. So far, we have been preparing well, and I want to show Indonesian football has been, developing so far. Thank you. Thank you very much. The same question for the player. Your thoughts, please. Your comments ahead of tomorrow's match. From me as a player, of course, Japan is one of the best team in this Asian Cup. So we also Indonesia now grow up a lot. But as a players, we are ready. We want to give it our best performance to the game tomorrow. So we can't wait anymore to play this game against one of the best team in this Asian Cup. Thank you very much. And now, yes, lovers, itu tadi ada pre-match press conference dari timnas Indonesia jelang laga menghadapi Jepang pada besok ya, hari Rabu. Nah, Kesit, sebelum kita membahas laga yang akan datang, kita bahas dulu nih sedikit kedua laga yang sudah dilakoni oleh timnas Indonesia sendiri melawan Irak dan juga melawan Vietnam, di mana membuahkan hasil ya, 1 kali kemenangan dan sayang sekali harus kalah melawan Irak di laga pertama itu. Bagaimana Kesit tanggapan Anda? Ya, sebenarnya sesuai dengan prediksi banyak orang ya, bahwa kita mengawali laga melawan Irak itu memang cukup berat lah ya, walaupun kita mampu memberikan perlawanan dan akhirnya kita harus mengakui Irak dengan kekalahan ya. Artinya bahwa menghadapi Irak, Indonesia agak sulit untuk bisa menang. Tapi menghadapi Vietnam, kita melihat sebenarnya peluangnya 50-50. Kenapa? Karena memang dari level sebenarnya sama nih, antara Vietnam dengan Indonesia itu selevel. Walaupun kita akui Vietnam dalam 10 tahun terakhir ini memperlihatkan perkembangan yang sangat luar biasa ya. Bahkan mereka mampu mengungguli Thailand yang selama ini selalu menjadi raja di Asia Tenggara ya. Tapi Indonesia punya pengalaman bagus ya. Di SEA Games lah, Kamboja. Kita di semifinal sukses menaklukkan mereka dan akhirnya kita berhasil meraih emas ya di SEA Games setelah 32 tahun. Dan itu atmosfernya merembet ke tim nasional. Karena beberapa pemain SEA Games yang memperkuat Indonesia di SEA Games seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Pratama Arhan, ya Marcelino, itu kan menjadi kekuatan di skuad timnas Indonesia di Piala Asia ini. Artinya tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa tidak percaya diri ketika menghadapi Vietnam. Dan faktanya kita melihat bagaimana Indonesia tampil begitu cemerlang ya setelah kalah lawan Irak. Kemudian kita mampu memberikan sebuah permainan yang sangat luar biasa menurut saya. Dan kita menyudahi pertandingan itu dengan kemenangan 1-0. Bahkan kita mampu membuat Vietnam seperti tak berkutik ya, walaupun ada beberapa ancaman yang sempat diperlihatkan oleh Vietnam ke gawang Indonesia. Iya betul, di mana Asnawi sendiri menjadi pahlawan ya, membobol gawang Vietnam di menit ke-42. Iya, melalui tendangan penalti ya. Iya betul. Sama seperti Indonesia, Jepang juga mengalami 1 kali kekalahan dan juga 1 kali kemenangan. Nah, ini bagaimana Kesit tanggapan Anda? Iya, ini Jepang memang agak di luar dugaan ya, Nat. Jepang adalah tim favorit sebenarnya di persaingan grup D. Mereka adalah tim yang rankingnya paling tinggi ya di antara 4 peserta di grup D, ranking ke-17 ya. Kita paling rendah nih 142 ya. Sementara Irak ada di kisaran 60-an ya, Vietnam di 90-an. Tapi kita lihat bagaimana penampilan
Jepang pada saat melawan Vietnam di laga Ya. pembuka, ternyata sempat direpotkan oleh Vietnam. Ya. Betul. Walaupun akhirnya menang dengan skor 4-2, tapi Vietnam mampu memberikan perlawanan, ya, mampu memberikan sebuah tekanan yang membuat Jepang akhirnya harus mengoreksi permainan mereka di babak kedua ketika itu. Tapi di luar dugaan, ternyata menghadapi Irak, Jepang tidak mampu berbuat banyak. Ya, padahal kalau dari sisi penguasaan bola, mereka itu unggul segala-galanya. Boleh dibilang hampir 75% itu penguasaan bola dimiliki oleh Jepang ya dibandingkan dengan berjalan sangat ketat ya. Sebenarnya ada peluang yang juga sempat dimiliki di menit-menit awal misalnya ketika oleh pemain Vietnam ya. Kemudian ada juga peluang yang sempat dimiliki oleh sebenarnya bukan lawan yang kemudian harus ditakuti ya. Vietnam bukan lagi lawan tangguh yang kemudian tidak bisa dikalahkan oleh Indonesia. Dengan komposisi pemain yang ada di timnas pada pertahanan Vietnam sebenarnya tidak terlalu kuat-kuat benar sih ya. Beberapa kali pemain kita mampan. Kita lihatlah bagaimana peluang yang sempat dimiliki oleh Hoki Caraka misalnya di babak kedua. Itu kan kalau dia lebih tenang ya, dia lebih cepat mungkin ceritanya akan berbeda. Atau Rafael Strike misalnya yang sempat mendapatkan peluang, kalau dia lebih cermat, lebih jeli untuk melihat pergerakan penjaga gawang Vietnam, mungkin ceritanya juga akan berbeda. Tapi ya itulah permainan ya. Apapun hasilnya bahwa Indonesia bisa memenangkan duel penting tersebut. Ya baik, jika tadi kita sudah membahas bagaimana performa Indonesia di dua pertandingan sebelumnya dan juga Jepang, nanti besok Indonesia akan menghadapi Jepang. Nah kira-kira seperti apa nih peluangnya? Kesit? Ya Nata, jadi kalau kita bicara Jepang, tadi saya katakan bahwa Jepang ini rankingnya paling tinggi ya. Jepang ini pemainnya itu berkiprah di Eropa. Betul, Ya. sampai dijuluki Raja Asia Iya, juga ya? Raja Asia. Kalau kemudian di atas kertas Indonesia tidak diunggulkan ya itu wajar, ya itu lumrah gitu. Tapi ada poin penting sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Kemenangan yang diraih Indonesia dari Vietnam, kekalahan yang dirasakan Jepang dari Irak, ini harusnya bisa menjadi modal penting buat Indonesia. Yang paling penting adalah kita jangan terlalu frontal juga ya. Kemudian meladeni permainan Jepang yang sudah sama-sama kita tahu mereka begitu komplit di semua lini. Yang paling terpenting adalah bagaimana kemudian fokus di lini pertahanan menurut saya. Meladeni permainan Jepang ini bisa mati konyol sebenarnya kalau kita kemudian mencoba menerapkan itu. Kita sudah meraih 3 poin, tinggal bagaimana memanfaatkan situasi ini supaya ya minimal kita tidak kalah lah dari Jepang begitu. Untuk membuka peluang lolos ke babak knockout. Baik, Kesit tahan dulu karena masih akan banyak sekali perbincangan yang akan kita masih perdebatkan di sini ya mengenai bagaimana Indonesia akan melawan Jepang. Tapi tunggu dulu setelah yang satu ini.